Baiklah, mari kita buka kelas kreatif BI pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kemudian untuk menambah keberkahan pada acara kita pada malam hari ini, marilah kita dengarkan lantunan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ahina Zaidan. Dan kepadanya waktu dan layar saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas MC. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Fa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Jazakallah khairan katsira kepada Ahina Zaidan yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, pikiran kita dapat membuka pikiran serta hati kita sehingga ilmu-ilmu yang akan diberikan dapat kita serap dan insya Allah dapat bermanfaat juga bagi kita kelak di kemudian hari. Sebelum memulai acara kali ini, saya ingin mengingatkan kembali terkait SOP kelas kreatif BI terlebih dahulu nih. Yang pertama, peserta diwajibkan on kamera sebagai adab dalam berilmu, serta berpakaian rapi dan sopan. Kemudian yang kedua, voice dapat dimatikan terlebih dahulu saat acara sedang berlangsung, namun jika ada sesi diskusi, peserta diperbolehkan menghidupkan voice. Yang ketiga, peserta dapat menuliskan nama di room chat terlebih dahulu jika ingin bertanya. Dan kemudian moderator setelah mempersilahkan, maka peserta dapat menghidupkan voice. Kemudian yang keempat, peserta diharapkan menggunakan bahasa bebas namun sopan dan dapat dipahami. Berikut terkait SOP kelas kreatif BAI pada malam hari ini yang bertemakan How to Handle All of It dengan narasumber spesial kita pada malam hari ini. Tak usah berlama-lama, pasti para teman-teman peserta sudah tidak sabar ya. Kepada Kak Panji Ramadan selaku moderator pada sesi materi kali ini, waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Oke, pertama-tama terima kasih buat Mas MC ya, Mas Bagus, terima kasih banyak sudah menjadi MC pada malam hari ini. Kemudian pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Panji Ramadan dari Universitas Dianuswantoro, jurusan Teknik Informatika. Oke, pada kesempatan kali ini, acara malam hari ini tentu saja udah pada lihat posternya ya. Kita ada kelas kreatif BAI. Nah, kelas kreatif BAI itu apa sih? Kelas kreatif BAI itu adalah acara dari BAI Matlul Anwar yang membahas seputar kekreatifan, entah itu dari kelas videografi, kelas fotografi, kelas desain, dan lain-lain yang dikelola sama tim dakwah kreatif dari BAI Matlul Anwar. Kemudian pada malam hari ini kita akan mendengarkan nih materi yang sangat luar biasa yang berjudul How to Handle All of It. Bagaimana kita menghandle semuanya, bagaimana kita manajemen waktu kita ya. Dari pemateri kita yang akan saya kenalkan, yang akan saya bacakan CV-nya, yang bernama Risna Nur Haryadi, tempat tanggal lahir Pangkalan Bun, 14 Oktober 1999. Saat ini statusnya adalah mahasiswa teknik medis di Trier University, South Jerman, Jerman Selatan. Kemudian status juga sebagai freelance sinematografi dan fotografi. Penghargaan yang pernah diraih, Mas Risna ini pernah juara 1 Olimpiade Biologi tingkat Kabupaten Sukoharjo, kemudian juara harapan Olimpiade Biologi tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ini agak mirip sama saya nih, aktif di Olimpiade ya. Ini udah hebat banget sih kalau di Provinsi Jawa Tengah nih. Saya dulu juga sempat ikut Olimpiade, alhamdulillah mewakili Kalimantan Tengah ya di OSN. Dan ini sedikit
intermezzo ya. Jadi Jawa Tengah itu sebagai juara umum pada saat saya OSN 2016. Nah, juara 2-nya Jakarta, juara 3-nya Jawa Timur. Jadi tingkat pendidikan di Jawa Tengah itu sangat bagus sekali. Jadi untuk mendapatkan juara tuh tentunya susah sekali kalau di Jawa Tengah ya. Jadi ini menurut saya walaupun juara harapan ini udah luar biasa sekali nih. Kalau misalnya mewakili Kalimantan Tengah mungkin bisa sampai nasional. Kemudian untuk organisasi yang Mas Trisna ikuti ini sebagai media dan komunikasi PPI Jerman 2020-2021. Ya, PPI itu seperti himpunan mahasiswa Indonesia yang ada di Jerman ya. Terus produser PPI TV 2020-2021, ketua IMTRI Trier. Nah, ini IMTRI ini adalah mudahnya kelompok pengajian itulah. Jadi Mas Trisna ini sebagai ketua pengajiannya di Trier. Trier ini kota ya, kota di Jerman. Kemudian juga media dan komunikasi IHSG Trier. Jadi Mas Trisna ini mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Jerman. Jadi kita akan mengulik-ngulik bagaimana sebagai mahasiswa di sana dia untuk mengelola waktunya dari segala kesibukannya yang ada kuliah lah, kerja, terus ngurusin organisasi, kemudian juga berkarya karena dia sebagai freelancer ya tadi ya. Dia mempunyai hobi traveler nih, hobi jalan-jalan. Jalan-jalannya bukan keliling kota doang ya, tapi keliling Eropa. Wes keren banget. Keliling Eropa, ya saya pernah dengar kalau teman-teman dengar podcast Kata Semesta episode 4 yang saya ngobrol dengan Mas Trisna ini, cita-cita dia tuh pengen melihat Menara Eiffel ya di Paris. Dan itu terkabul. Dia sebagai traveler ini kerennya juga berjalan-jalan tapi tidak mengeluarkan biaya ya, alias dibayarin karena dia tergabung di agen travel gitu ya. Jadi udah menyalurkan hobinya, kemudian bisa jalan-jalan dan juga dapat honor gitu ya, dapat penghasilan dari situ sebagai freelance. Mungkin itu ya prolog untuk pembacaan CV-nya. Mungkin teman-teman di sini yang belum on kamera bisa on kamera terlebih dahulu. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan ya materi dari Mas Trisna Nur Haryadi. Untuk Mas Trisna dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam waktu Indonesia Barat. Hari ini saya akan ngisi di acaranya kalian. Lupa nama acaranya apa, tapi diselenggarain sama mahasiswa-mahasiswa BINUS. Hari ini saya bakal ngebahas tema tentang bagaimana sih kita tuh bisa memanajemen waktu kita. Terus nggak cuma itu doang, tapi kita bisa juga di samping itu kita bisa juga berkarya, kita juga bisa menghasilkan sesuatu yang mana suatu saat nanti mungkin sesuatu yang kita hasilkan ini tuh bakal memberikan feedback yang baik ke kita juga. Langsung kita mulai aja. Pertama nanti saya akan jelasin sedikit lagi tentang saya. Kedua langsung saya akan bahas tentang manajemen waktu. Terus yang ketiga, tips-tipsnya itu gimana. Terus yang keempat, mungkin 4-5 itu udah mulai masuk ke ranah gimana kita tuh bisa kreatif ya. Dan supaya apa yang kita lakukan itu juga kalau bisa, itu tuh nggak cuman untuk diri kita sendiri, untuk orang banyak, dan kalau bisa pun itu bisa menghasilkan juga gitu bagi kita. Habis itu nanti di bagian keempat, generalis or spesialis juga saya akan bahas. Di bagian kelima ada being creative and productive. Ntar saya juga akan bahas. Tapi yang tema utama, kalau yang tadi disebutin sama si Mas Panji, itu masuknya ke time management sama tips for managing our time. Gitu. Langsung kita mulai. Saya sendiri, benar seperti yang kata Panji, seorang student di Jerman, menempuh kuliah S1 sekarang. Lalu di samping itu juga, saya juga harus kerja karena nggak kasih uang sama orang tua, jadi harus di samping kuliah juga harus kerja gitu. Kerjanya macam-macam gitu. Kadang jadi freelancer gitu. Freelancer ya di bidang yang saya geluti, yang saya suka, termasuk hobi saya juga sinematografi sama fotografi. Kadang dapat klien entah itu privat atau dari band dan sebagainya macamnya. Lanjut langsung masuk aja ke time management karena saya takut waktunya kurang gitu. Nanti kalau misalkan lebih kita bisa
sharing-sharing lebih banyak. So kita bahas aja manajemen waktu tuh gimana sih? Kalau dari pengertiannya sendiri sih, kita bisa baca di sini, manajemen waktu itu merupakan suatu daya upaya untuk mengorganisasikan, mengkontrol, merencanakan, serta mengatur waktu yang akan dipakai untuk dapat melakukan kegiatan tertentu secara efektif untuk mencapai suatu tujuan. Kalau menurut para ahli sendiri, manajemen waktu itu adalah suatu proses dengan memanfaatkan analisis dan perencanaan dalam menggunakan waktu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Lalu, Mas Risna, kenapa? untuk PPT-nya belum ditampilkan? Oh, dari tadi belum ya? Belum Oh. belum muncul. Sekarang udah bisa? Sudah. Oke. Tadi udah sampai di sini. Tadi kan udah ngejelasin table of content-nya, terus udah bikin ceritain sedikit gimana di sini. Bisa tambahan juga sih mungkin kalau misalkan nggak dapat kerja kayak sebagai freelancer, sinematografer atau fotografer itu biasanya ya jadinya jadi buruh gitu, atau jadi ya kayak kerjanya cuci piring gitu, atau kayak kerjanya di pabrik gitu, kayak nge-packing barang-barang kayak coklat ataupun segala macamnya, atau kayak di pabrik kayu misalkan kayak bersih-bersih, atau dijaga jadi di kasir dan sebagainya, sebagai macamnya gitu. Nah, kalau teman-teman pengen lihat karya saya di fotografi sampai sinematografi, bisa mampir di Instagram saya. Saya sudah lampirkan. Lalu kita langsung bahas tadi di time management ya. Tadi kan udah saya udah bahas sedikit kalau misalkan manajemen time itu tuh kalau dari para ahlinya sih bilang suatu proses pribadi dengan memanfaatkan analisis dan perencanaan dalam menggunakan waktu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Jadi perlu kita tandain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kita dengan cara apa? Dengan memanfaatkan analisis dan perencanaan itu sendiri. Untuk apa? Untuk mencapai sasaran di kehidupan yang kita pengen gitu. Dan kalau bisa nggak makan banyak waktu, kalau bisa cepat gitu, efisien. Nah, langsung kita bahas lagi. Jadi kan dari tadi yang saya udah baca, udah sedikit jelaskan kalau dari yang sebelumnya kita bisa belajar kalau hal pertama kita tuh kalau ingin mendapatkan manajemen waktu yang baik tuh kita harus pertama membuat perencanaan waktu agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menyisihkan kegiatan-kegiatan yang melalaikan. Yang ketiga, disiplin atau self-control. Jadi harus disiplin juga. Nah, ini kan cuma 3 nih. Nanti di selanjutnya saya bakal bahas lebih dalam. Ini cuma kayak intermezzonya aja. Langsung kita masuk ke tips untuk manajemen waktu kita sendiri itu gimana. Nah, pertama kalau dari aku sendiri ya, ini beberapa emang aku tambahin, beberapa juga cari referensi juga yang bisa dibilang sama gitu. Kalau dari aku sendiri sih itu biasanya take a shower atau kita pagi-pagi itu mandi gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Kalau dari aku sendiri biasanya kalau pagi bangun terus kalau nggak mandi istilahnya atau nggak bersih-bersih diri gitu rasanya tuh malas gitu, nggak enak, kayak pengennya tuh rebahan terus gitu, kalau nggak nonton YouTube atau apalah gitu, apalagi kalau udah ada wifi. Nah, itu lebih ngeri lagi gitu. Kalau udah ada wifi, udah Netflix udah lengkap, semua udah lengkap, alat-alat yang yang mendorong untuk melakukan hal-hal yang chill itu tuh udah ada tuh. Nah, itu lebih susah tuh biasanya godanya. Jadi biasanya dipaksa gitu, pagi bangun coba mandi yang bersih, kalau bisa air dingin ya kalau bisa, biar lebih bangun lagi. Terus setelah itu pakai pakaian yang rapi gitu. Nanti kalau misalkan kita secara nggak sengaja tuh, kalau kita tuh ngelakuin itu di pagi hari, kalau kita memulai pagi hari kita tuh dengan sesuatu yang udah yang good lah gitu misalnya, sesuatu yang good, terus udah bersih juga tuh rasanya tuh malas gitu, kayak tidur-tiduran atau kita malas-malasan tuh nggak enak gitu rasanya tuh, gimana ya, nggak in gitu, nggak cocok gitu. Jadi kayak udah seger, udah enak tuh biasanya tuh pingin lakuin aktivitas tapi nggak tidur. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu kita pertama harus tetapkan tujuan kita dengan benar gitu. Biasanya kalau aku sendiri itu ngebuat catatan, misalkan entah itu di sticky notes atau bisa aja di notebook dan sebagainya, sarananya macam-macam. Biasanya aku tulis gitu pagi, misalkan hari ini ada apa aja yang aku harus lakuin ya, tulis A, B, C, D, dibuat checklist gitu. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Nanti kita bakal bahas lebih panjang. Kita langsung bahas dulu satu persatu. Di pertama, tetapkan tujuan dengan benar. Nah, nentuin tujuan dengan benar tuh gimana sih? Ngebuat list-listnya, ngebuat tujuan kita tuh
biar pas gitu, nggak meleset tuh gimana? Ya kita harus menggunakan metode SMART saat menetapkan tujuannya. Nah intinya tuh pastikan kalau tujuan kita tuh harus spesifik, terus terukur, terus dapat dicapai, relevan dan tepat waktu gitu. Jadi kalau misalkan kita ngebuat jadwal gitu, misalkan hari ini misalkan aku pengen kuliah atau hari ini aku pengen ngerjain tugas gitu, tugas A, B, C gitu. Nah itu kita tulis, terus kita harus ukur waktunya tuh kira-kira kapan nih, kira-kira kalau aku ngerjain tugas A nih sulit apa enggak ya? Kalau sulit kira-kira berapa lama gitu. Nah, terus kalau misalkan kita udah nulis waktunya, kita urutin jam-jamnya. Misalkan dari pagi aku jam 6 nanti mandi, terus jam 7 kuliah. Ntar habis pulang kuliah misalkan jam 4 ngerjain tugas A. Nah, ini kayaknya gampang nih sampai jam 5. Nah, nanti lanjut lagi ngerjain yang selanjutnya sampai jam 6 misalkan. Nah, diatur itu sendiri. Nah, kita gimana sih kita bisa tahu tugasnya itu berapa lama? Nah, itu sebenarnya dari perasaan kita sendiri sih. Semakin sering kita ngebuat hal-hal semacam itu, maka apa ya? Perasaannya tuh kita bakal tahu gitu. Kayak misalkan, ini kayaknya agak susah nih, kira-kira waktunya segini. Nah, kayak gitu. Kita bisa ngukur sendiri gitu. Lalu yang ketiga, memprioritaskan dengan bijak gitu. Nah, ini gimana kalau memprioritaskan? Kita kan pasti kan kalau di hidup ini kan pasti punya prioritas lah. Masing-masing dari kita pasti punya gitu. Nah, ada 4 prioritas yang ada di sekitar kita dan di hidup kita saat ini. Yang pertama ada penting dan mendesak. Yang kedua ada penting tapi tidak mendesak. Yang ketiga mendesak tapi nggak penting. Yang keempat udah nggak mendesak dan juga nggak penting gitu. Nah, kalau yang penting dan mendesak ini kalau bisa dilakuin pertama kali, segera diutamain gitu. Terus kalau penting tapi nggak mendesak, kalau bisa ya dilakuin tapi kita rencanain kapan kita pengen ngelakuinnya gitu. Kalau bisa diutamain yang pertama dulu, yang paling penting. Terus mendesak tapi nggak penting itu bisa kita cari pengganti waktunya lain hari gitu misalkan. Kalau misalkan udah nggak mendesak dan juga nggak penting, ya bisa disisihkan jauh-jauh hari atau bisa dibuang sekalian gitu kalau yang nggak perlu gitu misalkan. Nah, gimana itu kita bisa analogikan ini contohnya kayak dalam kehidupan nyata gitu misalkan. Tapi aku contohnya kayak kebutuhan atau keinginan kita ya. Kita gini misalkan kita buat contoh sederhananya aplikasi dalam barang, contohnya hal-hal yang kita inginkan misalkan ada beras, ada PlayStation, ada HP baru, ada rumah, ada paket data, ada liburan, ada mobil gitu misalkan. Ini contoh kecilnya nih. Gimana kita bisa ngebedainnya. Nah, masing-masing dari ini kita nanti buat diagramnya gitu. Ngebuatnya gimana? Ya buat aja yang paling atas mendesak, di kurva Y-nya yang paling atas mendesak, yang paling bawah nggak mendesak, yang paling kanan penting, yang paling kiri nggak penting gitu. Nah, habis itu kita pilih nih misalkan beras nih di mana sih? Taruh dulu di tengah misalkan. Nah, kalau beras nih kira-kira gimana ya? Kita masa nggak butuh beras sih buat tiap hari kan? Nggak mungkin dong nggak makan gitu. Nah, pasti taruh di tengah dan kita bakal milih barang ini itu termasuknya mendesak dan penting gitu ya kan. Terus misalkan PS gitu. PS di mana? PS 5 gitu. Mahal, terus kayaknya bakal ngeganggu gitu. Apalagi kalau lagi pandemi, lagi susah semuanya kan. Terus kita pengen PS5. Nah ini kayaknya belum penting dan nggak mendesak gitu. Masih bisa rental PS lah kalau paling-paling kalau emang lagi pengen banget gitu. Nah, kita taruhnya di nggak penting sama nggak mendesak gitu. HP baru juga gimana? Tapi kita juga punya HP dan masih bisa berjalan gitu. Ya udah taruh juga di nggak penting dan nggak mendesak. Rumah gimana? Rumah ini misalkan nanti ya gitu, misalkan udah kelar gitu sekolah terus udah punya tabungan sendiri, pengen bisa beli ini itu gitu misalkan, pengen rumah gitu. Tapi kalau itu kira-kira penting sih penting, tapi belum mendesak ya masukinnya di sini gitu. Nanti kalau pakai data gimana? Pasti penting dan mendesak dan seterusnya gitu kan. Nah, bahwa kita lihat hasilnya gimana. Nah nanti di hasilnya gini kita buat kayak kalau misalkan apa yang mendesak tadi apa aja, beras sama pakai data, terus misalkan penting sama nggak penting tapi nggak mendesak itu mobil sama rumah misalkan kendaraan. Terus yang nggak penting dan nggak mendesak liburan gitu. Terus kalau nggak penting sama yang tidak mendesak itu HP sama PS misalkan gitu. Nah nanti kalau misalkan yang mendesak dan penting ini diutamakan gitu, yang harus kita utamakan dulu. Terus kalau penting tapi nggak mendesak itu tadi diapain, kita bisa atur di lain hari gitu. Kalau misalkan udah nggak mendesak dan nggak penting gitu, nah ini bisa dibuang atau diganti jauh-jauh hari gitu istilahnya kayak gitu. Tuh atau bisa digantiin dengan yang lain lah kalau ada yang lebih
bisa apa ya lebih bisa masuk lah gitu istilahnya. Terus kalau misalkan kita udah ngatur nih apa waktu-waktu kita panjang banget kan, udah dari jam berapa ntar ngapain A B C, nah itu kita jangan lupa untuk apa istirahat gitu, pasti harus istirahat karena bahkan kalau misalkan kita tuh nggak istirahat bakal kita nanti nyampe di titik jenuh gitu, pasti kayak capek banget, udah ngerjain A B C nih, tapi kalau dipaksa terus nanti bakal nyampe di titik jenuh, dan itu malah setelah itu kita malah males gitu, kayak jadi males gitu kalau kita nggak ada istirahatnya. Kalau bisa di sela-sela kita udah ngerjain tugas A, B, C ataupun organisasi dan sebagainya, ambillah istirahat, misalkan entah main game atau makan atau jalan-jalan keluar, bebas terserah teman-teman gitu. Terus sama kayak tadi, menghapus tugas atau kegiatan yang nggak penting, misalkan kalau kita ada tugas A terus tapi kita diajak nongkrong nih, nah nongkrong, nah pilih mana dong kalau misalkan apa yang penting itu nugas, ya nugas dulu gitu, baru setelah itu nongkrong gitu, jangan didahuluin nongkrong dulu baru tugas. Nanti biasanya kalau kayak gini ntar biasanya sukanya jadi menunda-nunda dan akhirnya waktunya habis gitu, biasanya kayak gitu. Terus nih kita bahas lagi apa, hentikan kebiasaan menunda-nunda. Kita kan kalau ada sih pepatah Arab itu bilang kewajiban kita itu lebih banyak dibanding waktu yang tersedia. Itu sih aku kadang ngerasain juga gitu, kadang udah seharian full ngerjain ABC tapi kayaknya masih kurang gitu. Kalau bisa itu lebih dari 24 jam. Nah itu makanya kadang emang waktu kita tuh terlalu sempit sebenarnya kalau kita sadarin. Tapi kalau kitanya terlalu apa di zona nyaman, nah itu biasanya lupa gitu sama waktu dan akhirnya jadi nggak kerawat, nggak ke apa ya, nggak dijalanin tugasnya, akhirnya karena semakin banyaknya tugas, karena semakin banyaknya entah video kuliah ataupun apalah itu, karena semakin banyaknya tuh biasanya ujung-ujungnya tuh malah nyampainya tuh jadi malas gitu, kayak alah anjir lah udah banyak banget nih, mending gak usah dilakuin lah gitu lah, tinggalin aja gitu, saking malasnya karena udah banyak banget gitu, kayak udah ngejar aja tuh udah kayak aduh malas banget. Terus ada juga, iya ini kata-kata lah gitu kalau buat teman-teman biar memotivasi, kalau misalnya giving yourself permission to loss, gue nanti loss. Jadi kalau misalkan kita itu memberikan diri kita itu kebebasan, nanti yang bakal kita dapatkan itu adalah kerugian gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih bebas, cuman harus diatur kayak tadi aku bilang, harus ditentuin. Nah nanti ini kita bakal, aku bakal contohin gimana sih aku nentuin jadwalku itu gimana gitu. Nanti aku bakal kasih tahu. Terus bahas contohnya perhitungannya, misalkan hentikan kebiasaan menunda. Misalkan ya, contohnya kayak misalkan kita males-malesan gitu seharian 3 jam per hari, misalkan males-malesan terus kerjanya kayak misalkan pagi, masih pagi nih kuliah, tiap hari kayaknya jam 10 gitu, tiduran dulu dah pagi, misalkan dari jam 6 sampai jam 9, 3 jam tuh tiap hari kayak gitu. Nanti di entah semester depannya ada lagi kayak gitu, misalkan kayak apa di males-malesan di yang lain, misalkan kayak nongkrong terlalu lama, terus ngecil terlalu lama, nggak ingat waktu. Coba kita hitung misalkan di sehari 3 jam gitu kita malas-malasan setiap hari, itu seminggu aja tuh udah 28 jam gitu, atau satu hari 4 jam itu kita malas-malasan dan nggak produktif gitu. Terus kalau setahun kita kaliin selama setahun 3 jam dikali 365 hari, kalkulasinya 365 hari nih, kita kaliin sama 3 jam, itu udah 1095 jam per tahun itu kita nggak produktif dan nggak menghasilkan apa-apa gitu, yang istilahnya bisa ngebawa feedback ke kita gitu. Itu kalau di total tuh 45 hari dalam setahun kita melakukan hal yang tidak berguna gitu, kayak ya gimana ya, kasihan aja gitu waktunya. 45 hari ini kalau misalkan kita belajar sesuatu, misalkan kita tertarik sama Photoshop gitu, kita belajar Photoshop gitu, itu udah bisa dapat berapa banyak gitu kita belajar, bisa bahkan udah, kalau kita belajar dari nol gitu, misalkan kita beli kursus contohnya misalkan ada Udemy gitu, Udemy jual kursus Photoshop dari nol sampai akhir, harganya 170.000, kita bayar itu sekali, kita belajar sampai habis, itu bahkan kita bisa ngedapetin skill baru, dan skill ini bisa kita jual nantinya, bisa kita dapetin uang lebih dari 170.000 yang kita bayar di awal gitu. Itu contohnya. Jadi hati-hati sama waktu gitu. Terus yang selanjutnya ada ciptakan lingkungan kerja yang kondusif, yaitu relatif sih kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri. Aku tuh kalau misalkan kamarnya berantakan gitu, kalau kotor gitu, nggak nyaman gitu istilahnya, itu jadinya jatuhnya malas gitu. Kayak apa, nginjek lantainya tuh kayak malas. Apa karena kotor, nggak disapu gitu, kayak
mau duduk di meja belajar pun kayak ogah-ogahan gitu. Akhirnya rebahan, terus kayak belajar di kasur aja dah. Akhirnya belajar di kasur, ujung-ujungnya tiduran gitu malah. Karena nyaman gitu. Wah, bahaya juga itu. Jadi kalau dari aku sendiri itu biasanya lingkungan yang kondusif itu beda-beda sih. Kalau orang-orang bisa aja orang tuh kayak lingkungan yang kondusif tuh kayak misalkan tempatnya sepi gitu, nggak ada yang ganggu, nggak rame gitu. Masing-masing orang beda-beda sih. Kalau dari aku sendiri tempatnya harus yang bersih gitu. Kalau bersih tuh kayak enak gitu ngelakuin sesuatu dan jadinya nggak malas-malasan gitu. Dan sama juga nggak rame sih kalau dari aku sendiri itu biasanya gitu. Terus sama supaya kita bisa lebih produktif menunjang tugas-tugas yang udah kita tulis, waktu-waktu yang udah kita tetapin mau A, B, C itu, nah kita harus mengurangi pengalihan perhatian gitu ya. Misalkan dari HP, lagi ngerjain tugas gitu, HP-nya kalau bisa dijauhin dulu gitu. Kalau bisa di mode pesawat atau ya terserah masing-masing orang gitu. Biar lebih efisien dan efektif tadi. Nah, kalau aku sendiri ngebuat jadwalnya gimana? Kayak nyusun jadwal semua itu gimana dan bagaimana. Kalau dari aku sendiri sih itu, nah ini kan ada nih buat jadwal dalam kurung gunakan tools untuk mengelola waktu. Kalau dari aku sendiri biasanya makanya Google Calendar kalau dari aku pribadi ya gitu. Nah ini contohnya dari screenshot di PC, di PC di laptop itu aku ngebuatnya seperti ini. Ini contoh contoh aku manajemen waktunya itu kayak gini. Ada yang merah itu apa? Misalkan yang merah kuliah, yang biru itu organisasi, yang coklat itu kerja. Terus kalau yang ungu itu tugas ataupun semacamnya gitu. Itu beda-beda tergantung kita. Nanti nggak tahu teman-teman pakai ini juga apa enggak, tapi kalau dari aku pribadi aku makainya Google Calendar ini buat ngatur seluruh kegiatan harian gitu. Nanti kalau kita sinkronkan dengan HP pun nanti bakal muncul juga di HP gitu. Dan biasanya kalau aku sendiri itu kalau untuk kuliah gitu misalkan. Jadi kayak 15 menit atau 5 menit sebelumnya gitu ntar aku selalu kasih kayak semacam waker ataupun notifikasi gitu. Jadi 5 menit sebelum pelajaran gitu atau 30 menit tuh ntar ada notifikasi di HP bakal muncul. Hari ini nanti kelasnya apa, linknya atau apa, lebih efisien dan lebih mantap gitu. Udah nggak pakai kertas, hanya butuh internet, tinggal ngatur sekali. Emang sih waktu di awal ngatur jadwalnya itu emang agak lama, maksudnya karena banyak harus nyesuaiin ya itu dari jamnya juga, masukin linknya juga, dosennya siapa, ruangannya gimana, entah itu pakai Zoom, entah itu pakai WA, entah itu pakai apa. Nah itu semuanya dimasukin di Google Calendar ini infonya. Jadi entah suatu saat misalkan ada dosen A, dia ngeganti linknya. Ya udah aku langsung ganti aja linknya. Dosen A ini linknya diganti, link lamanya juga masih ada, link barunya dimasukin. Jadi semua lengkap. Jadi satu data, istilahnya semua dalam satu gitu. Jadi seluruh data yang ada itu masuk di satu tempat gitu. Jadi kalau kita tuh nggak usah buka-buka kertas harus lihat jadwal kayak hari ini apa ya, buka-buka hari ini apa ya, linknya yang mana ya, buka-buka lagi. Enggak. Jadi emang susah di awal, kita nyatet semuanya, kita rapiin semuanya dalam Google Calendar, ntar semua datanya tuh udah ada di sini gitu. Dan ini yang aku pakai gitu tiap hari. Entah itu untuk waktu kerja, entah waktu untuk organisasi dan sebagainya. Dan itu langsung kesinkron di HP, tablet maupun smartwatch gitu. Jadi sangat membantu kalau dari saya sendiri. Nggak tahu kalau teman-teman makainya apa, tapi kali ini aku pengen bagiin sih gimana, pengen ngeliatin gitu apa cara makainya gitu. Mungkin dari teman-teman udah ada yang lebih expert atau udah sering pakai. Jadi kalau dari aku sendiri ini pengen nyontohin itu. Kira-kira pada mau nggak? Kalau pada mau sih aku contohin ini cara makainya dan aku buat catatan itu kayak tugasnya di mana gitu, gimana tuh. Boleh ya, contohin aja. Jadi kalau aku sendiri, nah gini ngebuatnya, kelihatan semua kan? Kalau di Google Calendar itu kita enaknya bisa ngebuat seluruh jadwal kita tuh di sini. Jadi kalau aku sendiri My Calendar, ini aku buatnya ada kalender habits dan rutinitas, itu olahraga ataupun ngerjain soal-soal ataupun yang semacamnya lah, teman-teman terserah gitu. Ada jadwal kerja, ada organisasi di kiri bawah ya, itu yang kecil di kiri bawah, organisasi, ada perkuliahan dan ada tugas ataupun ujian gitu. Nah, kalau misalkan kita pencet yang merah, perkuliahannya kita tutup, nah nanti hilang semua ya kan, hilang semua. Kalau kita nggak pengen lihat nih, kalau kita pengen lihat tinggal pencet aja. Nah, cara nambahinnya gimana? Nambahinnya tinggal di kiri bawah itu ntar ada order calendars. Bentar, di mana ya? Gini, dari awal aja. Kalau misalkan kita pengen ngebuat kalendernya itu, pertama kita tentuin dulu, kita pengen ngebuat kalender itu isinya apa aja. Misalkan kuliah, jadwal kuliah,
Dan ini nanti kita bisa atur, misalkan dari tanggal, kita kuliah semester ini dari tanggal, misalkan anggap aja dari bulan Januari sampai Desember tanggal 15. Nah, nanti setiap dari tanggal yang kita pilih itu dia bakal muncul gitu. Nah, kalau aku misalkan di sini kuliahnya semester ini itu sampai tanggal 19 Desember. Nanti dia bakal berhenti di 19 Desember. 19 Desember dia kosong, tapi setelahnya ada. Nanti di semester depan lagi, kalau udah ada baru, aku isi lagi yang baru. Nah, kayak gitu. Itu sangat praktis gitu menurutku. Jadi, kita bisa lihat jadwal semester lalu, kita bisa membuat jadwal untuk semester depan gitu, dengan sendirinya gitu. Terus, kalau aku biasanya juga masukin, misalkan organisasinya tuh misalkan dibuat sendiri, misalkan rapi Jerman gitu, masukin di sini, gitu. Terus kerja, masukin gitu. Nah, caranya gimana? Kita pelan-pelan. Nah, jadi kalau untuk membuat tipe kalendernya, kan kita kan, tadi udah aku bilang di awal, kita tuh kalau membuat kalendernya tuh harus tentuin dulu, kita mau buat apa gitu. Kalendernya kan banyak nih, ada kuliah, ataupun semacamnya gitu. Nah, itu kita bisa tentuin di bawah, kiri bawah, terus add other calendar, terus kita bisa buat create new calendar gitu. Nah, nanti di sini kita bisa tambah deskripsinya, namanya apa, misalkan namanya kalendernya, misalkan kalendernya chill gitu, misalkan kita buat chill, create kalendernya. Iya. Nah, nanti di belakangnya ini kalau kita udah ngebuat, nah ntar kita bakal muncul nih chill gitu jenisnya. Jenisnya chill. Ini kita bisa matiin, kalau kita nggak pengen lihat, kita bisa juga hidupin. Nah, warnanya pun kita bisa diganti, list-listnya warnanya. Nah, itu kita bisa atur sendiri. Udah kita bisa tahu cara buat tipe-tipe kalender. Kita udah bisa buat tipe kalendernya. Kita kan udah bisa, pertama udah buat tipe kalendernya ini kan. Misalkan udah organisasi, perkuliahan dan sebagainya. Nah, setelah itu kita kalau misalkan pengen nge-input kalendernya, itu gampang sih, tinggal pencet aja. Langsung misalkan kita buat kelas bahasa. Nah, kita pengen ngebuat ini tipenya apa tuh, di bawah kita bisa atur. Misalkan tipe bahasa itu habits and routine gitu, misalkan kita bisa atur jamnya, kita bisa atur ini. Di sini kita bisa masukin linknya. Jadi yang tadi aku bilang, linknya itu kita bisa taruh di sini, misalkan A, B, C gitu, misalkan link dari dosennya ataupun link pertemuannya, ada meeting, linknya itu apa. Nanti kita nggak usah nyari-nyari lagi link itu kumpul di mana, ketulis di mana, kita harus buka-buka WA, terus kita harus searching lagi tuh nggak perlu gitu, karena wasting time banget pasti nanti jadinya. Kalau kita udah ngebuat ini, udah gitu, buat sekali aja, buat seterusnya gitu. Kita bisa atur add notification-nya 10 menit kah, atau hari kemarinnya dan sebagainya. Kita bisa tambahin juga waktunya, location-nya di mana pun kita bisa tambahin. Nah, kalau misalkan kita ingin misalkan ngatur kelas bahasa ini bakal berjalan tiap hari Selasa dari tanggal 28 November sampai akhir tahun ini. Jadi kita tinggal pencet di sini find time. Nanti kita pencet di sininya. Kita ubah. Di sini kan tulisannya does not repeat, jadi dia nggak bakal diulang kalau kita nambahinnya sekali. Tapi kalau kita ubah di sini, kita custom misalkan kita pinginnya dari hari Selasa ini, tiap hari Selasa, ataupun tiap hari Selasa atau Kamis, Selasa atau Rabu, itu terserah kita. Misalkan tadi aku contohnya itu tiap hari Selasa, kita pilihnya ini ends-nya ini, berakhirnya tuh on, kita ubah. Misalkan anggap aja Desember tanggal 31 gitu. Nah, kita down aja udah. Contohnya, udah bisa kita save. Kita lihat nih, di yang kelas bahasa ini. Kelas bahasa ini, kita lihat di hari Selasa. Tiap hari Selasa pasti selalu ada. Selasa depan, dia selalu ada. Terus, selalu ada dia, selalu muncul gitu. Nah, dia selalu muncul gitu. Nanti tinggal kita variasiin aja. Tinggal kita variasikan, mau kita kita masukin link, kita mau tambah foto, kita mau tambah tempat, itu tergantung. Nah, spesialnya lagi di sini, kalau misalkan kalian itu tiap hari, misalkan hari ini kelas ada 5 kelas misalkan, atau 4 kelas, habis itu hari ini tuh ada tugasnya A, B, C, D misalkan. Nah, biasanya kan orang nyatanya di kertas gitu. Ntar kalau udah habis coret, atau istilahnya kayak kadang bingung gitu, catatannya tadi hari ini tugas apa aja ya, dan sebagainya gitu. Kita bisa kita tambah di sini, di keep. Nah, di keep ini di kanan atas kita bisa nambah take notes gitu. Kita bisa ngebuat notes, terserah semacam sesuka kita aja gitu. Misalkan organisasi semester sampai kapan, itu bisa kita take notes di sini, dan
ini juga bakal kehubung juga sama HP, dia aplikasinya Keep namanya, aplikasi dari Google gitu. Jadi langsung masuk semua, jadi satu kali kita tulis kesinkron semuanya. Kita tulis di HP misalkan hari ini tugasnya A, B, C, kita tulis di HP, nanti kesinkron langsung di yang di laptop, semuanya kayak gitu. Jadi semua data kita tersimpan di sini dengan baik gitu. Terus kita juga bisa naruh, misalkan ada yang penting-penting kita pengen nggak pengen masukin jadwalnya tuh di per jamnya ini, kita bisa masukin di paling atas. Di paling atas ini kita bisa nambahin sesuatu. Nanti kalau kita nambahin sesuatu, misalkan A, B, C di sini, kita save, nanti dia bakal muncul di paling atas gitu. Jadi istilahnya kalau aku biasanya naruh yang di paling atas ini tuh buat tugas-tugas gitu. Jadi tugas itu biasanya aku nggak naruh di sini. Ini tuh yang di bawah, yang untuk per jamnya itu aku biasanya naruhnya tuh buat yang general, jadi kayak buat umum gitu. Entah dari kuliahnya jadwalnya, terus jadwal olahraga misalkan, atau ada rapat gitu. Tapi kalau tugas itu kan biasanya sangat-sangat urgent ya, jadi biasanya aku taruh di atas biar keingat gitu. Itu. Dan ini bisa kita lihat juga perharinya kita ada apa aja, misalkan hari ini tuh rame, kita bisa lihat jam ini ada apa aja sih, kita mau ngapain aja sih gitu. Terus kita bisa lihat per bulannya juga, kita bisa lihat per bulannya gimana, per 4 hari juga kita bisa lihat, tergantung kita bisa atur ini sedemikian rupa yang pengen kita bangun. Tapi ya emang sih di awal itu agak berat karena kita harus ngumpulin ini dosennya siapa sih yang ngajar, link dosennya tuh mana sih gitu. Nah itu emang agak lama, lumayan sih berapa jam gitu kemarin awal itu. Tapi kalau udah jadi pasti enak banget. Emang sih awalnya malas, tapi dibanding harus nulis di kertas banyak-banyak terus, atau entah kertasnya hilang atau linknya keselip di mana, kan repot ya. Kayak hari ini kelasnya link mana, cari lagi kan, itu repot ya. Kalau aku biasanya pagi buka Google Calendar, lihat hari ini ada apa, linknya misalkan aku contohnya misalkan ini KMP for Lesung. Nah ini udah kalau dibuka, sekali kita klik gini, ya udah ada linknya gitu. Setiap kita klik linknya, itu langsung masuk ke tab baru gitu. Ini kan sangat praktis ya, sangat-sangat praktis menurutku. Jadi enak sangat membantu untuk produktivitas kita sehari-hari gitu. Dan dia langsung ada juga notifikasinya di HP kalau kita pengen atur notifikasinya gitu. Jadi seru gitu. Itu ini kalau dari saya biasanya untuk mengatur kegiatan sehari-hari, perkuliahan, semua, organisasi semua yang aku masukin sini. Jadi nanti nggak pusing gitu, kayak kalau even juga kalau misalkan kita nulisin sticky notes pun kalau banyak banget kan repot yang ngeliatnya, kayak ini yang mana yang udah ya, coret atau gimana, agak repot sih menurutku. Jadi kalau aku lebih suka yang semua dalam satu. Jadi udah lihat ini udah semua data gitu. Jadi enak gitu. Ntar teman-teman bisa coba sendiri kalau ada waktu kosong gitu, buka-buka Google Calendar gitu. Kalau ini dari aku sih pribadi. Iya, kayak gitu. Kalau dari aku pribadi kayak gitu, langsung kita lanjutin ke yang tadi. Nah, kita udah kelar nih ngebahas manajemen waktunya. Kalau dari aku sendiri, cuman itu doang sih kalau yang bisa aku kasih, karena ya itu yang aku lakuin tiap hari gitu. Cuman nge-update di Google Calendar buat seluruh waktunya, tinggal dilakuin, udah gitu doang. Terus untuk selanjutnya aku bakal ngebahas generalis or spesialis. Nah ini kan biasanya ini tema tambahan aja sih. Nanti di terakhir aku bakal sharing-sharing gimana sih ceritanya aku tuh bisa sampai kayak Baji tadi bilang, aku bisa sampai kerja jadi ngerjain hobi tapi dibayar dan ambil jalan-jalan dan sebagainya. Nah itu dari mana sih? Itu ceritanya dari mana sih gitu kok bisa gitu. Nah ini juga lumayan menarik nih. Nanti aku bakal cerita di akhir setelah tema ini. Nah, generalis or spesialis. Jadi kalau di umur-umur kita sekarang tuh kadang mikir gitu, nanti bakal jadi spesialis atau generalis. Ini spesialisnya bukan dokter gitu ya, maksudnya ini spesialisnya tuh macam-macam, kayak orang misalkan spesialis di marketing, ya udah dia berarti ahli di marketing. Spesialis di informatik, ya udah ahli di informatik. Nah, kalau generalis ini gimana? Generalis ini seluruhnya gitu, umum. Nah, gimana kita milih kita harus jadi spesialis atau generalis, itu sebenarnya tergantung dari value yang kita punya, kemampuan yang kita punya, sama kondisi keuangan juga biasanya. Nah, setelah itu kita, kalau dari aku, kalau misal kita umurnya itu masih menginjak 20, di fase umur 20, 21 gitu. Di saat kita itu masih belum banyak tanggungan, bukan nggak banyak tanggungan juga sih, pasti ada, tapi
namun tanggungannya itu nggak sebanyak orang yang misalkan udah nikah. Orang yang udah nikah yang dia harus ngurus istrinya atau ngurus suaminya kok, dan punya tanggungan untuk membiayain anaknya, terus kayak harus entah cicilan rumah, cicilan mobil dan sebagainya, itu kan udah di saat dimana orang itu udah nggak bisa ngembangin kreativitasnya. Masih bisa, cuman tanggung jawabnya lebih banyak gitu. Nggak seperti kita yang masih umur 20, 21 gitu, yang mungkin masih kuliah atau ada yang baru lulus. Nah itu kadang bingung gitu, mau spesialis atau mau jadi generalis gitu. Nah itu kalau saran dari aku sih, coba aja hal-hal baru yang nambah wawasan kita, atau kita ngecoba hal-hal baru ya, terserah kita, misalkan mau nyoba bisnis kah, mau coba apa, bebas itu menurutku. Kita mau coba traveling kah, kita mau coba ikut kelas seminar A, B, C, semua itu terserah kita menurutku. Dan kenapa sih kita harus ngelakuin ini? Karena menurutku semakin banyak kita itu wawasan, semakin banyak knowledge yang kita punya. Nah, semakin banyak juga apa ya, perspektif kita, dan dari itu kita bakal lebih tahu dengan diri kita gitu. Kita bakal tahu sebenarnya aku tuh passionnya tuh di mana sih, aku tuh sebenarnya suka banget di mana sih. Misalkan kayak kalau kita udah nyoba banyak hal nih, terus kayak kita kayak ngerasa di kalau aku ngerjain A nih, kok kayaknya aku ngerjain A nih kok kayaknya bagus banget ya, kayaknya seru banget gitu, kayak aku tuh nggak pengen cepat gitu, waktu berlalu tuh pengen lama-lama gitu, pengen dikerjain terus gitu. Nah tapi kalau kita ngerjain yang B gitu, kita ngerjain yang B itu kayak rasanya tuh kayak apa ya, kayak males banget gitu, kayak aduh mager buat, rasanya tuh pengen keluar gitu, pengen jalan gitu, daripada ngerjain kayak gini tuh bosen banget gitu, nggak seru gitu, malesin. Nah dari sini pun kita udah bisa ngelihat kita tuh suka di mana gitu, dan kita bisa menentukan. Dan bagusnya nanti kalau kita udah tahu passion kita itu di mana, kita tuh udah tahu ketertarikan kita di mana, nanti kita dengan bekal ini pun kita bakal bisa lebih baik nanti untuk menentukan ke depannya, untuk memilih suatu pekerjaan ataupun spesialisasi yang ingin kita dalami untuk dalam jangka waktu panjang. Maksudnya jadi nggak cuma sebentar gitu, jadi bisa dalam waktu panjang. Karena kalau orang udah kerja, udah punya spesialisasi sendiri, itu bakal istilahnya bakal hidup dengan itu secara lama gitu, sampai dia pensiun mungkin. Jadi penting banget gitu untuk mencoba hal-hal baru gitu. Karena kita tuh nggak tahu gitu, kayak kita tuh tiba-tiba sama hal A, ternyata mantep banget ya sama hal ini. Ini kalau, dan kita jangan menyempitkan pikiran kita kayak, wah anjir gue kalau kuliah informatik atau kuliah teknik bosenin banget. Nah bukan gitu maksudnya, jangan kabur, maksud gue bukan itu, tapi maksudnya kita tetap dalamin apa yang sekarang kita jalanin sebagai kewajiban kita juga, harus kita kuasain juga dan kita selesaikan. Namun di samping itu kita perlu mencoba hal yang lain, maksudku seperti itu. Atau kalau udah kelar, kita coba hal yang lain. Bisa aja nanti kayak misalkan aku kuliahnya informatik, terus aku kemarin ngebuat startup ini loh, tapi aku punya kemampuan di informatik nih, kayaknya kalau misalkan ini tak kombinasiin, ini kayaknya bakal lebih gacor nih, lebih gokil nih kalau misalkan aku kombinasi ini, mantep nih. Nah contohnya seperti itu, jadi bisa lebih mendukung dan kita tuh bisa punya banyak pandangan gitu. Misalkan kalau kita udah tahu spesialisasi kita, nah tapi kita harus ngapain? Nah, kembali menjadi generalis. Nah, jadi kalau kita udah nyoba satu hal dan kita suka, kita coba tekunin terus. Jangan berhenti sampai kita tuh jadi yang terbaik atau jadi salah satu yang terbaik. Kenapa? Karena kalau kita udah jadi yang terbaik atau jadi salah satu yang terbaik, orang itu bakal lebih mudah mengenal kita. Ya enggak? Tapi kalau misalkan kita jadi orang yang pas-pasan di bidangnya, ya orang nggak kenal gitu. Orang pasti bakal nyarinya yang paling bagus dong. Itu udah hukum alam gitu. Dan nggak bisa, itu pasti kayak gitu. Kecuali ya mungkin punya kenalan ataupun semacamnya lah gitu. Nah terus kalau kita udah punya skill baru, kita udah punya spesialisasi yang matang dan mantap lah, kita bisa nambah skill-skill yang lain. Itu kembali jadi generalis, kita bisa nambah skill kita lagi yang lain. Misalkan dari sebelumnya, wah aku pengen belajar Photoshop, belajar. Wah dari ini aku bisa ngasilin uang juga gitu, dengan jadi freelancer di Photoshop misalkan. Dan aku nggak itu juga, aku juga bisa ngasilin uang di pekerjaan utama aku gitu. Nanti kalau udah ini kita pengen hal lain, kalau kita udah spesialis banget di sini di Photoshop, kita bisa tambah lagi misalkan di Adobe Premiere ataupun hal lain, entah itu jadi instruktur olahraga lah atau apa macam-macam lah, bisa macam-macam, tergantung passionnya kita pengen apa, dan terus mencoba gitu. Terus ada 2 example, ada contoh. Jadi ada orang yang tipenya tuh T-shape sama M-shape. Jadi orang yang tipenya T-shape ini, orangnya tuh biasanya dia tuh punya satu keahlian, tapi
dia itu bisa mengaplikasikan segala keahliannya tuh di berbagai macam situasi gitu. Misalkan dia ahlinya di sosial marketing ataupun apa, tapi dia juga punya kemampuan dalam mengedit video misalkan. Contohnya aja gitu contohnya. Nah, nanti dengan kemampuan dia di marketing ini, dia campur sama keahlian dia. Keahliannya tuh, tapi ini bukan yang spesialis, yang dia spesialisnya di marketing, tapi dia punya keahlian di editing video atau Photoshop gitu. Dengan dua kondisi keahlian yang dia punya ini, dia gabung lah. Dia gabung, akhirnya bakal lebih bagus gitu. Nah, beda sama orang kalau dia tuh tipenya E-shape atau nggak tampilin si E-shape kayak dia cuma satu doang. Nah, kalau orang yang cuma punya satu ini, biasanya dia bukannya diskriminasi atau gimana, tapi biasanya tidak lebih kreatif dari orang yang T-shape gitu. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan segala kondisi. Jadi biasanya orang yang T-shape ini dia lebih kreatif, more kreatif lah dibanding orang yang cuma E-shape. Kamu nggak nampilin sih, ada I yang cuma I doang. Jadi dia spesialisnya cuma satu gitu, tapi dia nggak punya keahlian di tempat-tempat lain gitu. Dia nggak punya knowledge yang banyak. Makanya tadi aku bilang pentingnya kita sekarang, mumpung kita masih muda, mumpung kita masih banyak waktunya, coba belajar hal lain. Nah, nanti aku bakal bahas lagi setelah ini gimana sih kita biar bisa upgrade skill kita, tapi juga nggak ganggu waktu kita. Ini menarik soalnya, karena kalau misalkan kita, wah aku pengen belajar ini ya, tapi kita malah mengabaikan kewajiban kita kayak kuliah dan sebagainya. Ini bahaya banget yang kayak gini. Jangan sampai salah kaprah kayak, wah aku pengen skillnya banyak A, B, C, tapi aku melupakan kuliahnya. Wah itu jangan sampai. Nah, ada juga yang orang yang M-shape ini dia multi skill dia punya spesialisasinya tuh banyak gitu. Wah ini yang paling mantap, ini orang yang keren banget kalau jadi dia misalkan teman-teman ada yang kuliah informatik atau kuliah farmasi ataupun apa gitu. Dia ahli banget di bidang farmasi, ahli banget di bidang informatik atau marketing sebenarnya. Tapi dia juga punya keahlian banget tuh misalkan di marketing ataupun di perfilman dan sebagainya. Tapi itu benar-benar yang spesialis banget ya. Jadi bukan cuman kayak aku tahu doang gitu enggak, tapi dia udah ahli banget di situ juga. Jadi dia keahliannya banyak, multiple gitu istilahnya. Multitasking banget orangnya. Nah, orang-orang yang kayak gini tuh bakal lebih lagi jadi yang best banget gitu. Kayak misalkan orang bisa jadi dia produk designer, tapi dia juga jadi seorang coder lah gitu ya, orang yang bisa memprogramming secara bagus gitu. Keren orang-orang yang kayak gitu tuh bisa banyak hal gitu. Jadi berbagai situasi dia bakal bisa ngikutin gitu. Ini keren banget. Lanjut ya. Itu doang sih. Ini buat motivasi aja mungkin buat teman-teman. Karena kita masih sama-sama muda gitu. Jadi mengapa enggak untuk mencoba. Langsung being creative and productive. Nah, di sini tema terakhir yang aku bahas. Nah, kayak tadi aku bilang untuk menjadi kreatif, kita kan mesti kan juga harus ngebagi waktu kita ya, karena ya aku ngerti sih kalau kita kuliah tuh kadang udah sempit banget waktunya. Nah, gimana sih caranya kita bisa membagi waktu kita supaya di sela-sela kita tuh kuliah, sela-sela kita kerja, di sela-sela kita berorganisasi, kita pun bisa menambah skill kita, bisa menambah kreativitas kita gitu. Nah, itu gimana? Itu caranya cari tahu ketertarikan kita gitu. Pertama, kalau kita misalkan pengen nambah skill, kita nggak tahu tertarik sama apa kan, nggak tahu juga kita mau ngapain, jadi ujung-ujungnya malah nggak jalan karena kita cari tahu aja gitu ketertarikan kita. Bisa aja coba-coba aja gitu, coba-coba aja hal-hal baru, belajar, mungkin ya lihat-lihat gitu ya, wah ini kayaknya menarik deh dipelajarin, coba belajar gitu. Dan terakhir, kalau kita udah tahu kita tuh pengen nambah skill apa, kita tuh udah nyoba-nyoba dan kita udah tahu, nah itu tinggal istiqomahnya aja. Itu gimana caranya supaya kita bisa belajar skill yang baru dan tanpa mengganggu perkuliahan. Nah, gimana caranya? Ini dari pengalaman aku aja ya. Kalau dari pengalaman aku gini, aku dulu ini masuk cerita aja ya, langsung jadi sharing aja nih kayak. Jadi ceritanya gini nih, kenapa bisa jadi fotografer, videografer, terus dibayar gitu. Dan jalan-jalan dan juga dibayar. Kenapa sih kok bisa kayak gitu, Kak? Kenapa sih kok bisa gitu? Nah, sebenarnya simple sih. Dulu waktu aku masih SMA, waktu masih kuliah, masih SMA, masih di Solo, masih kuliah itu, sering ngeliat temen, dia tuh pinter moto, pinter video. Nah, aku kan orangnya selalu kurius ya, jadi istilahnya tuh selalu penasaran, lu tuh pengen gitu. Kalau orang lain bisa tuh, kadang nggak pengen kalah gitu, pengen juga gitu. Ya udah, tapi waktu itu nggak pernah kesampaian. Waktu pas SMA tuh nggak pernah kesampaian karena nggak punya laptop, nggak punya kamera juga gitu. Ya udah cuma ngeliatin doang kayak suka nih. Tapi suatu saat aku harus bisa nih. Gitu, harus bisa nih. Nah, habis itu sempat lulus SMA. Habis itu aku coba lah pertama kali udah punya laptop, pengen lah belajar gimana sih kok orang bisa ngedit kayak gitu, kok orang bisa bagus kayak gitu tuh gimana caranya. Ya udah belajar otodidak gitu,
zaman sekarang itu kita bisa belajar banyak hal tanpa kita harus membayar loh kan. Mungkin cuma bayar kuota sih, ya pasti harus bayar kuota buat lihat YouTube mungkin, atau minta ajarin teman gitu. Macam-macam kalau kita mau belajar sekarang mah banyak gitu. Buat nambah skill ya di zaman digital seperti saat ini. Penting banget gitu. Orang yang punya banyak skill itu sangat-sangat dibutuhkan sekarang karena dia bakal bisa menyesuaikan dengan banyak situasi gitu dan lebih kreatif dan seperti aku bilang. Nah, lanjut cerita, habis itu singkat cerita aku udah punya laptop terus pengen nyoba edit. Nah, tapi nggak punya kamera. Ya kan nggak punya kamera, terus belilah aku kamera di Bukalapak waktu. Sempet beli kamera waktu itu GoPro kalau nggak salah. Nah, di situ kameranya ini udah aku bayar lah istilahnya. Terus tiba-tiba ditipu. Wah, itu kacau banget sih waktu itu. Masih lulus SMA, uang juga nggak banyak, belum ada penghasilan sendiri, masih minta dari orang tua, terus ditipu. Wah, kacau sih itu. Sedih banget sih itu, hilang berapa juta waktu itu hilang. Dan waktu itu sih terpaksa bohong sama orang tua sih, terpaksa bohong kayak ya gimana ya, aduh keenakan juga, Allah udah minta kayak pengen, nah aku pengen ini gini, pengen buat melatih bla bla bla, tapi malah ternyata ditipu waktu itu, jadinya nggak jadi deh, hilang. Nah setelah itu tapi aku nggak putus semangat dong, kayak aku harus bisa nih, soalnya aku dulu pengen bisa nih, ya udah kira minjem pakai HP temen, minjem pakai HP temen, latihan pakai HP temen seadanya, dan ternyata pas udah belajar, udah ngedit, terus di share, nah ternyata orang-orang pada suka dong waktu itu, wah ternyata wah keren gitu dan sebagainya kan, orang pada suka, terus aku kayaknya asik juga gitu, daripada Instagram sepi gitu kan, kenapa nggak diramein aja gitu buat video aja gitu. Nah dari situ awalnya. Nah tapi menariknya gimana aku cara ngebagi waktu buat belajarnya. Waktu itu kan aku sempat habis lulus SMA itu kuliah belajar bahasa Jerman dulu, dan itu juga lumayan sibuk karena full days tiap hari gitu kecuali Sabtu Minggu. Nah itu cara ngebagi gimana kalau dari aku sendiri. Sebenarnya kita nggak perlu belajar satu hal yang baru, skill baru tuh kayak aku pengen langsung jadi pro, pengen jadi yang mantap lah, the best gitu. Nggak bisa, menurutku nggak usah kayak gitu, bahkan santai aja gitu, belajar tuh santai aja gitu, kayak sisihin aja kayak sehari gitu. Misalkan hari ini aku belajar dasarnya dulu deh, cari di YouTube dasar untuk misalkan foto atau editing atau coding, macam-macam. Belajar aja dulu dasarnya, mulai aja dulu, pokoknya mulai aja dulu, udah santai, mulai aja dulu, coba aja dulu. Karena kalau kita nggak nyoba, kita nggak bakal tahu rasanya gimana gitu. Kayak orang bilang, gimana sih rasanya udah moleng gitu. Kalau orang bilang enak, kalau kita nggak ngerasain, kita nggak tahu rasanya gimana gitu. Harus coba, harus cicip gitu, harus cicip dan nanti baru tahu setelahnya. Kalau dirasa enak, ya tadi aku bilang, coba-coba aja hal baru. Kalau dirasa enak dan nyaman, lanjutin gitu. Tapi kalau enggak, cari lagi yang lain kayak gitu. Cari aja terus. Apalagi sekarang kita masih muda dan istilahnya belum sesibuk kalau udah mempunyai keluarga. Gitu. Nah itu cara ngebagi waktunya tadi, aku yang ngebaginya tiap hari istiqomah tadi, kayak aku bilang, istiqomah aja setiap hari. Aku dulu hampir tiap hari belajar skill baru ataupun efek-efek baru, karena ini aku ceritanya karena aku sukanya videografi sama fotografi ya, ini dari perspektifnya dan dari pengalaman aja gitu. Nah di situ aku coba tiap hari belajar dari YouTube, langsung coba edit dengan footage seadanya, yang penting tahu dasarnya waktu itu. Coba aja setiap hari setengah jam aja, nggak usah lama-lama, atau 1 jam udah, dibanding kayak 1 jam tadi buat males-malesan tidur-tiduran nonton Netflix ataupun apalah gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi harus diatur, jangan sampai berlebihan gitu. Dan bahkan kan kita nggak sadar nih, kayak yang aku tadi bilang, dengan kita belajar 3 jam aja per hari, 3 jam per hari kita tuh misalnya nggak ngapa-ngapain, kita ubah 3 jam tadi itu jadi kita belajar something new gitu. Nanti ini kalau dalam 1 tahun, ini tuh udah berapa hari? 43 hari tadi nggak salah. 45, 46 aku lupa. Di waktu yang segitu banyak, bayangin aja kalian belajar satu hal gitu. Nggak mungkin sih belajar editing selama itu 43 hari, nggak mungkin menurutku. Bahkan mungkin cuman 3 bulan, 4 bulan kalian udah bisa banget sih, tinggal diasah terus aja gitu. Menurutku sih kayak gitu. Dengan waktu yang tadi kita ubah, waktu yang kita tadi malas-malesan, kita nggak ngapa-ngapain, kita ubah dengan kita itu belajar something new gitu, kita bisa dapat hal feedback yang bagus loh, pasti itu menurutku, aku yakin itu. Akhirnya aku belajar kayak gitu tadi, istiqomah tiap hari. Habis itu aku ngebuat karya, posting, ngeluarin dana. Waktu itu aku pengen upgrade skill, aku ngeluarin dana berapa juta waktu itu buat beli kamera, tapi waktu itu beli tapi nggak tahu gitu kayak ini bakal kemana arahnya. Tapi ya udah, pokoknya coba aja terus jadi yang terbaik gitu. Coba aja terus, posting aja terus, entah orang itu
apa namanya aku nggak dapat uang balik ataupun gimana, ya udah positif aja terus. Yang penting lakuin aja terus gitu. Harus kayak tadi aku bilang, kalau kita udah punya ketertarikan sama sesuatu hal, tapi kita di samping itu kita udah punya spesialisasi yang lainnya. Maksudku kayak misalkan kalian ada yang kuliahnya farmasi, ya udah lanjutin farmasinya sampai jadi mantep. Kalian ada yang kuliahnya informatik, lanjutin tuh informatiknya, tapi kalian juga bisa nambah skill-skill kalian yang lain kayak tadi aku bilang kan. Nah, terus latihan terus, akhirnya aku suatu saat tuh kayak ngerasa pernah sih capek gitu, kayak ngerasa wah nggak enak banget nih kalau kayak gini terus, kayak udah di titik jenuh gitu, tapi kayak udah nggak ada apa ya, kayak ya udah stuck banget gitu. Tapi aku kayak ngerasa udahlah, udah kelanjur juga dan belum jadi apa-apa, ya udah lanjutin terus. Nah, suatu saat waktu aku tuh sering ngeposting di Instagram dan sebagainya tuh sempat waktu itu ada kakak kelas nawarin, Iris, kamu kan ini ya bisa nge-videoin ya, coba dong daftar itu, ada nih di agen apa namanya, ada agen travel nih lagi buka gitu, buat sinematografer gitu, coba aja daftar. Nah, aku awalnya awalnya itu kurang yakin sih, soalnya kayak wah skillku masih belum seberapa waktu itu kan, tapi bismillah lah daftar. Dan menariknya dulu tuh jauh sebelum itu, karena aku domisili di sini tuh, aku pernah punya mimpi kayak aku pengen banget ya jalan-jalan keluar Jerman, tapi nggak punya uang gitu. Bener-bener kayak ya uangnya ya tipis gitu, maksudnya ya kerja berapa sih paling gitu buat nutupin gitu. Ya udah gitu, kayak mau buat jalan tuh bakal habis banyak gitu, kayak di transportasi belum nginepnya. Itu kayak sedih banget itu. Pernah dulu aku ngerencanain sama temanku kayak nanti kita ke ini yuk, tapi nggak ada uang, nggak jadi gitu. Entahlah, pokoknya gitu. Sedih pokoknya. Ya akhirnya coba daftar yang tadi, dan akhirnya tuh alhamdulillah keterima banget kan. Dan alhamdulillah keterima, dan itu kaget banget sih bisa dapat waktu itu kan. Wah, nggak nyangka gitu kan bisa dapat gitu kan. Padahal sebenarnya yang lain bagus-bagus juga gitu. Padahal waktu itu aku nggak apa namanya, skillnya belum seberapa kan waktu itu. Terus kakak yang tour leadernya tuh bilang ke aku gini, Riz, kamu tau nggak sih sebenarnya kamu tuh dulu aslinya nggak dipilih. Wah gitu kan. Nah, kenapa kak gitu? Sebenarnya dulu ada orang yang lain yang lebih bagus, bahkan nih aku ditunjukin Instagramnya, wah bagus banget ya gitu. Sebenarnya dia yang mau dipilih, tapi dia itu orangnya ini apa, terlalu minta banyak gitu, terlalu apa ya, ngelunjak gitu istilahnya, bisa dibilang ngelunjak gitu. Atau kayak apa ya istilahnya, kayak belum apa-apa tapi udah ngelunjak, kan orang ya jadi males ya gitu. Dan akhirnya yang dipilih aku gitu, kayak wah alhamdulillah banget, kayak cuman mimpi doang, terus ya udah cuman berdoa doang pengen tapi nggak bisa, akhirnya kesampaian waktu itu. Dan akhirnya bisa ke luar selain Jerman gitu, dan kerja dan juga dibayar, alhamdulillah sih, alhamdulillahnya kayak gitu. Dan pelajaran yang aku ambil sih waktu itu gini, ketika di saat aku jenuh banget, kayak udah capek tuh, jangan nyerah gitu. Menurutku kayak lakuin aja terus. Kita tuh nggak tahu rezeki kita tuh ada di detik yang keberapa, ada di hari apa. Kita tuh sebenarnya nggak tahu. Emang sih rezeki itu kan udah diatur dan udah dibagiin. Tapi kalau kita nggak ngejar, kalau kita tuh nggak berusaha, nggak bakal dapet sih. Aku yakin itu. Bisa aja kita rezekinya ditaruh di angka 7 gitu. Tapi usaha kita masih di angka 5. Terus kita udah nyerah di 5, nggak nyampe dong, nggak dapet gitu. Kalau waktu itu aku berhenti dan aku tuh nggak show up gitu di Instagram, nggak nunjukin, nggak orang nggak tahu, kayaknya waktu itu aku nggak bakal dapat tawaran, karena yang nawarin aku ini tuh kakak kelasku di sini, dan istilahnya dia tahu karena dia udah ngelihat gitu. Coba waktu itu aku berhenti, aku tuh nggak show up, nggak dapat kesempatan pasti, dan ya udah hilang aja gitu rezekinya, sedih gitu. Dan pelajaran lainnya aku ambil sih gini, kayak coba apa yang tadi aku bilang generalis tadi, coba sebanyak-banyaknya dan jangan nyerah gitu. Coba aja cari-cari tahu hal lain yang bisa kamu istilahnya dapat manfaat dan positifnya tuh kamu coba aja. Karena kita tuh nggak tahu apa rezeki kita tuh terletak di mana gitu. Beneran, kayak misalkan kalau aku dulu nggak nyoba ini, ya nggak dapet dong aku. Nah tapi karena aku coba, akhirnya aku dapet tuh rezekinya ternyata di situ gitu. Makanya emang rezeki udah diatur, tapi kalau kita nggak nyoba nyari gitu, kita nggak bakal ketemu gitu. Bisa aja rezeki kita di situ, bisa aja kayak misalkan aku coba belajar coding tapi sekarang kuliahnya apa, nah, tiba-tiba malah rezekinya di coding gitu. Nah bisa aja kayak gitu, kita nggak pernah tahu gitu. Yang kita tahu tuh ya yang penting usaha terus aja gitu. Jangan nyerah gitu sampai kita jadi yang terbaik atau jadi salah satu yang terbaik gitu. Misalnya udah jadi yang bagus, nanti kalau udah kayak gitu
dengan sendirinya pun orang bakal datangin kalian. Gitu doang sih mungkin cerita singkatnya. Ini beberapa foto. Jadi foto-foto yang ini waktu sempat kemarin main ke Indonesia gitu. Dan kadang juga dapat klien gitu kayak ini suruh motoin orang couple gitu dan sebagainya, macam-macam gitu. Dari hal kecil kemudian menjadi hal besar gitu. Lama loh itu, berapa tahun aku baru nyampe titik ini, soalnya dulu bener-bener nggak punya apa-apa, kamera aja sempat ditipu dan sebagainya. Tapi nggak nyerah dan terus coba terus, dan ternyata rezekinya di situ, dan itu lama banget sampai dapet. Itu dari aku lulus SMA, terus studiin kolek atau sekolah pemetaan 1 tahun, kuliah 1 semester, baru semester 2 kuliah. Berapa tuh baru dapat kesempatan ini. Rezekinya baru kena gitu. Soalnya kayak, wah lama banget tuh perjuangannya itu kayak, wah lama banget, kacau gitu. Kalau aku berhenti tengah jalan waktu itu, mungkin aku nggak dapat dan nggak bisa dapat kesempatan seperti yang sekarang aku dapat gitu. Itu doang sih mungkin. Jadi jangan putus asa atau kayak kalau udah usahain sesuatu tapi belum dapet, coba aja terus gitu, banyak doa, insya Allah dapet sih gitu. Karena kalau kita nggak usaha ya nggak bakal dapet, kalau kita nggak nyoba, nggak nyicip, ya kita nggak bakal tahu rasanya gitu. Bahkan ada kata-kata kalau miskin itu suatu kepastian, tapi kekayaan dan kesuksesan itu adalah sesuatu yang dipaksakan. Nah, kayak gitu. Jadi harus ingat kalau miskin itu pasti. Karena kalau orang itu udah nggak ngusahain, udah pasti miskin gitu. Pasti. Even dia tuh kaya, kalau dia nggak berusaha dan dia nggak belajar dan dia nggak kerja pun, suatu saat bakal ada titik di mana dia habis gitu. Ya mungkin kalau kita bilang kayak sultan dan sebagainya, emang sih hartanya nggak habis banyak. Tapi kalau misalkan dia nggak belajar, dia nggak belajar hal yang baik dan sebagainya, bisa aja dia kena kasus narkoba ataupun apa, kan banyak sekarang seperti itulah macam-macamnya. Jadi tetap produktif, tetap kreatif, dan jangan lupa selalu manfaatin waktu dengan benar. Mungkin dari saya sekian dan terima kasih. Itu doang sih yang bisa aku sampaikan ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa langsung DM Instagram. Mau lihat-lihat juga bisa. Di sana juga di Instagram ada linknya. Kalau kalian mau lihat portofolionya saya, di sana ada seluruh karya saya di Instagram juga. Mau nanya-nanya juga bisa lewat email atau Instagram DM. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sungguh luar biasa sekali ya materi yang telah disampaikan oleh Mas Risna, sekali sangat memotivasi untuk mengelola manajemen waktu lagi. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, teman-teman tolong ini ya isi absensi dulu di link yang telah saya kirimkan di kolom chat. Bisa ditunggu 2 menit ya dari sekarang ya. Ini untuk Mas Krisna mau tanya-tanya. Di Jerman lagi apa nih? Lagi siang kan ya? Ini kalau di sini siang sih, masih jam 3 sore, tapi Jam 3. Tapi gini, menariknya kalau di sini, kalau misalkan dia itu winter, kalau musim winter atau musim dingin, waktu musim dingin. Jadi ada dua waktu, ada waktu musim dingin dan waktu musim panas gitu. Nah, kalau waktu musim dingin itu malamnya bakal cepat. Jadi nanti maghribnya bisa aja jam 4:30 gitu, atau jam 5. Nanti subuhnya tuh jam 6 pagi gitu, atau jam 6:30. Nah, gitu. Tapi kalau musim panas, waktu bulan puasa, nah ini menariknya. Jadi biasanya subuhnya tuh jam 2:30, jam 3. Nah, nanti bukanya tuh malam jam 9:30, jam 10 gitu, atau jam 9, kayak gitu sih. Kalau sekarang sih bedanya sama WIB 6 jam. Jadi di sini jam 3 sore. Di Indonesia kayaknya jam 9 malam dah gitu. Iya. Dan buat teman-teman sih mau nambahin aja dikit, kalau misalkan teman-teman tertarik ke Eropa, ya belajar dari sekarang yang benar, nanti banyak banget beasiswa ke Eropa tuh, banyak banget. DAAD contohnya, dari DAAD, dari LPDP, banyak kok. Teman-teman bisa nyari mandiri itu, banyak banget. Semangat. Saya buka untuk sesi tanya jawab ya. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya boleh on mic ya, dipersilahkan untuk yang ingin bertanya, atau mungkin kalau malu on mic bisa lewat kolom chat. Mungkin sambil nunggu bertanya kita ngobrol-ngobrol dulu lah, nak. Oh iya, kalau di sini kayak cerita-cerita dikit aja paling, kayak kalau misalkan teman-teman kadang mungkin punya teman yang kuliah di luar gitu, terus kayak ngelihat enak banget ya kuliah di luar gitu. Wah, cuy, nggak gitu, di luar mah capek banget kuliahnya, gak enak. Kecuali mah kalau orangnya sultan dari lahir gitu, wah itu mah enak gitu, kayak biaya semua udah ditanggung. Kalau yang kayak
ya kayak saya gitu mungkin ya susah gitu harus sambil kerja, apalagi kalau lockdown sekarang kan Jerman lockdown itu November Desember itu susah banget, kayak kerja nggak ada, terus kayak wah repot lah gitu. Orang yang di Jerman ya menurutku ya itu lebih logis deh kalau berpikir kayak aku kan ada teman juga kayak dari Amerika gitu, luar negeri juga kuliahnya sama kayak kamu. Itu cara pikirnya lebih apa ya? Kayak punya pemikiran optimis banget gitu loh. Menurutku, kalau menurutku ya. Kalau aku perhatikan. Macam-macam orang mah. Enggak sih, kalau katanya emang gitu sih. Agak beda kultur atau gimana. Orang Jerman tuh kayak lebih logis lah. Bukan pesimis sih. Kayak kalau kayak gini kayak nggak mungkin deh, tapi dengan alasan. Kalau orang Amerika tuh kayak lebih walaupun tanpa alasan tapi tetap optimis aja gitu. Intermezzo ya. Kalau mungkin sih dari aku kayaknya mungkin gara-gara pendidikan yang keras banget ya. Jadi di sini tuh kerasnya tuh kayak gini. Jadi teman-teman kalau misalkan udah semester akhir terus teman-teman tuh tinggal mungkin SK modulnya tuh tinggal 10 gitu misalkan. Mungkin tinggal 5 gitu misalkan. Terus teman-teman udah mau kelar nih, udah mau skripsi, 4 modul udah kelar, tapi kurang 1 modul lagi. Nah, terus 1 modulnya tadi itu nggak kelar, istilahnya masih belum lulus. Terus dan ujiannya itu kan di sini tuh sistemnya 3 kali, jadi 1 modul itu ujiannya 3 kali maksimal. Kalau di ujian pertama udah kelar, lolos, ujian kedua kelar, kalau nggak lolos masuk ke ujian kedua, percobaan kedua. Kalau percobaan kedua nggak kelar, masuk ke percobaan ketiga. Nah, kalau percobaan ketiga ini nggak kelar, dimanapun kita itu berada semesternya, entah itu di terakhir, di tengah, kalau di ketiga yang nggak kelar itu bakal di drop out. Gitu. Jadi sekejam itu. Dan misalkan nih, kayak misalkan ada orang kuliah, dia ada mata pelajaran matematika. Nah, dia di matematika ini tuh nggak lulus, dan dia ketika dia pindah jurusan, dia nggak boleh masuk jurusan yang ada pelajaran matematika. Nah, contohnya kayak hal-hal semacam itu yang bikin orang kayaknya jadi keras gitu hidupnya. Mungkin ya, sama strict banget sama aturan juga. Karena di sini kan liberal banget ya. Jadi kalau kita tuh, mereka tuh pola pikirnya gini, kalau orang sini tuh kita boleh ngelakuin apapun yang kita suka. Selama kita nggak ngerugiin orang lain gitu. Kayak misalkan, contoh hal kecil aja, buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan ini kan, ya kita bisa bebas ngelakuin, tapi ngerugikan orang lain nggak? Itu pasti ngerugiin orang lain dong. Nah, karena ngerugiin orang lain, orang sini jarang yang buang sampah sembarangan. Contohnya kayak gitu. Tapi ya kadang jeleknya ya kayak misalkan karena saking bebasnya ya akhirnya kayak pernikahan sesama jenis, LGBT dan sebagainya itu dihalalkan di sini ya gitu sih. Karena ya benar-benar bebas gitu. Dan sebenarnya tuh bukan karena alasan, semua di Eropa itu terjadi karena sejarah masa lalunya. Jadi kalau teman-teman pernah baca ceritanya sejarahnya Kristen Protestan sama Kristen Katolik itu bisa pisah, kenapa? Dari situlah awalnya kenapa di Eropa itu tidak mau mencampur urusan agama dan urusan politik. Itu salah satunya itu gara-gara agama juga. Itu kalau mau kamu diceritain lumayan panjang ya. Lumayan ya 5 menitan, 10 menit mungkin kalau diceritain gitu. Ya, itu. Makanya di sini nggak nyampurin banget urusan agama sama politik. Bahkan ada masjidnya itu istilahnya kalau di Indonesia mungkin kalau udah ada itu mungkin udah dibakar sama ormas gitu mungkin ya. Beneran nggak bohong? Nah itu jadi masjidnya itu perempuan sama laki-laki itu kalau sholat boleh sejajar gitu, boleh sejajar, perempuan boleh jadi imam. Wah pokoknya ngawur lah di situ, bener-bener kayak bebas banget. Nah tapi kan konsepnya nggak gitu ya, aku nggak ngerti itu aliran apa, tapi ya, istilahnya itu salah gitu, dan itu udah diprotes sama masjid-masjid yang udah bener gitu istilahnya. Tapi pemerintah bilang kayak ya terserah mereka dong, itu kan hak-hak mereka gitu. Mereka melakukan kayak gitu ya terserah mereka. Kita nggak nyampurin urusan politik dan agama lah istilahnya di sini. Kalau orang mau ngelakuin itu ya silahkan gitu. Kerasnya kayak gitu sih mungkin. Berarti itu kegiatannya apa aja tuh dari pengajiannya di Jerman, di Trier? Mungkin kegiatannya nggak beda jauh sama yang di Indo ya, kayak ya ngadain pengajian. Terus kalau lagi corona gini ya pengajiannya ya online gitu. Tapi biasanya sih yang menarik itu kalau dari aku sendiri programnya itu kayak program jalan-jalan bareng gitu, misalkan kayak rihlah kemana gitu. Sama aja sih, nggak terlalu beda jauh sama Indonesia sih. Ini ada yang nanya nih, di Jerman ada azan nggak atau dilarang? Oh ya, kalau di Jerman azan nggak dilarang, cuman nggak boleh pakai toa. Gitu. Jadi di dalam aja kan azan aja nggak apa, di dalam bangunan nggak apa, tapi
tapi nggak boleh pakai toa gitu. Karena ganggu mungkin ya, kayak rame gitu. Mungkin gitu sih mereka mikirnya. Mungkin ada yang nanya, terserah mau masalah yang tadi, kalau manajemen waktu ataupun di luar itu juga nggak apa-apa kalau waktunya masih ada. Nih, Safa mau bertanya. Kira-kira setelah nanti pulang ke Indonesia, kontribusi apa yang paling ingin dilakukan? Nih, Kalau sampai saat ini sih masih belum kepikiran sejauh itu, cuman pengen ngebangun sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang sih. Kalau sekarang sih aku karena belum terlalu banyak belum bisa terlalu bebas sih. Kalau sekarang aku mulai ngebuat ya hal kecil, mungkin kayak dari hal kecil aja, kayak aku bilang tadi, dari hal kecil nanti bakal jadi hal besar gitu. Everything itu macam-macam. Kalau dari sekarang mungkin kayak aku ngebuat kelas bahasa Jerman gitu, mungkin kayak ngajarin anak-anak yang pengen belajar bahasa Jerman gitu dan sebagainya. Mungkin dari hal itu dulu, nanti kalau udah kelar kuliah mungkin balik ke Indonesia ketemu teman-teman kayak ngebuat sesuatu gitu. Nah itu pasti sih aku pengennya kayak gitu, karena kalau nggak gitu ya nggak tahu apalagi. Oh iya, jadi untuk intermezzo juga nih, jadi Mas Krisna ini kenapa bisa mengisi di sini? Sebenarnya Mas Krisna ini Teman dari SD ya, sahabat dari SD. Ya, teman SD, iya. tapi SMP SMA-nya terpisah. Mas Krisna ini sekolahnya di Solo ya, di Asalam. Mungkin Iya, teman-teman Asalam. pada tahu Asalam Solo. Akselerasi dulu pas SMP itu akselerasi program sekolah 2 tahun. Tapi tak kirain udah diselip nih jenjang sekolahnya nih. Ternyata pas kuliah perlu student college dulu. Jadi penyetaraan setahun. Jadi sama lagi. Iya nggak, Nak? Iya, makanya. Berarti, ya. Jadinya sama lagi gara-gara pas sampai sini harus belajar, istilahnya harus dapetin sertifikat lagi gitu buat bisa daftar kuliah. Makanya harus sekolah 1 tahun. Ini ada yang bertanya nih, Kak, sekarang selama lockdown kesibukannya apa selain kuliah? Maksudnya masih bisa kerja lagi nggak? Jawab pakai bahasa Jerman gitu, Pak. Terima kasih. Aduh. Kesibukannya paling ya di rumah, kuliah, terus organisasi. Udah itu doang sih, nggak tahu mau ngapain lagi soalnya. Kalau kerja belum bisa sih. Lagi pengen nyari, nanti kalau udah liburan musim dingin pengen cari kerja di pabrik, paling itu doang. Nggak susah sekarang mah kondisinya, jadi dinikmatin aja. Motivasi dong anak yang sibuk organisasi tapi tetap bisa berkarya, gimana tuh? Organisasi nih, anak organisasi. Kalau dari aku sih kayak tadi aku bilang sih, yang penting itu cari waktunya sama istiqomah aja sih. Nggak usah ngebet, terus nggak usah kayak neken. Yang penting jalin aja pelan-pelan. Yang penting ada progres gitu tiap hari, kayak gitu sih kalau dari aku. Nggak harus yang aku harus jadi kayak gini bla bla. Malah susah kayak gitu, biasanya malah berhenti tengah jalan ya kayak gitu, capek sendiri. Sulit nggak sih Kak beradaptasi saat baru berada di Jerman? Pertanyaan Sofi. Awalnya sulit tuh di bahasa. Awalnya ini malu ngomong sih, biasanya malu ngomong, kayak kalau ngomong takut salah, nanti takut salah paham gitu. Nah, makanya pentingnya kalau belajar bahasa itu kan nggak cuman grammarnya, tapi juga harus belajar ngomongnya, itu penting banget sih. Terus dan beruntungnya tuh waktu dulu awal-awal itu ada student college, sekolah penyetaraan, dan di sana itu isinya tuh orang-orang asing semua. Nah di situ kesempatan buat belajar bahasa, akhirnya bisa menyesuaikan gitu. Takut sih awal-awalnya, pasti kayak awal kerja itu takut ntar nggak ngerti, salah, malah yang diperintah apa ngelakuinnya apa gitu. Pasti sih. Dan nggak enaknya di sini kadang ya jauh dari keluarga juga gitu. Terus kayak hidupnya sendiri gitu. Ya even ada temen, tapi kan ya beda kalau di Indonesia kan nggak suasananya nggak senyaman di Indonesia mungkin. Terakhir ya, kapan pertama kali belajar bahasa Jerman dan butuh berapa lama biar fasih Jermannya? Kalau dulu belajarnya itu belajar intensif itu sekitar 6 bulan sampai levelnya kan ada level A1, A2, B1, B2 sama C1. Nah, kalau sampai B2 setengah, nggak nyampe B2 full, itu sekitar 6 bulan intensif Senin sampai Jumat. Sekitar 3 bulan intensif. Terus kayak bisa apa enggaknya ngomong itu tergantung seberapa seringnya kita ngomong sebenarnya. Kalaupun kita tuh biasanya udah bisa grammarnya, tapi kalau nggak pernah ngomong bakal tetap susah sih menurutku. Awal-awal pun mungkin orang udah jago grammarnya, kalau nggak
orang ngomong sih bakal salah, tetap bakal salah-salah sih biasanya kayak gitu. Entah itu grogi, entah itu lupa. Karena yang pentingnya kan ya kebiasaan itu dibiasakan. Dikit resume dari pembahasan materi tadi ya. Yang pertama tentang manajemen waktu. Kita tuh memanfaatkan analisis dan perencanaan waktu agar lebih efisien. Kemudian membuat perencanaan waktu, menyisihkan kegiatan yang melalaikan, dan yang terakhir itu perlunya disiplin. Kemudian ada tips manajemen waktu ya. Kalau dari Mas Risna sendiri, pagi-pagi itu mandi biar fresh, biar seger gitu ya. Ini untuk teman-teman yang jarang mandi di pagi hari, ayo kita biasakan mandi pagi ya. Kalau bisa airnya yang dingin aja, yang apa ya, bikin tubuh seger lah, bikin tubuh bangun itu. Yang dingin lebih bagus. Kemudian menetapkan tujuan dengan benar, memprioritaskan dengan bijak, istirahat di sela-sela tugas biar nggak jenuh, menghapus kegiatan yang tidak penting, menghentikan kegiatan yang menunda, kemudian membuat jadwal. Penting nih, membuat jadwal seperti tadi yang udah dipraktikkan ya, menggunakan Google Calendar. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian ada kurangi pengalihan perhatian. Kemudian ada yang bahasan ketiga itu generalis dan spesialis ya. Kalau aku memahami ini expert dan generalis ya. Ini udah pernah dibahas di podcast juga nih tentang T-shape punya satu spesialis, punya satu keahlian, tapi hal-hal yang sekedar taunya yang generalisnya ada juga. Kemudian M-shape punya banyak skill keahlian yang expert ya. Kemudian being creative and productive, tahu tentang ketertarikan kita, cari waktu buat latihan. Kemudian istiqomah sih yang paling penting tuh, istiqomah. Apa mau dijawab satu lagi nih daripada penasaran? Mas Risna tolong dijawab nih. Dulu pas ke Jerman, apakah langsung diizinin sama orang tua kak? Waktu awalnya ini awalnya agak ragu sih orang tua, karena nggak pernah ada anak yang keluar gitu, tiba-tiba keluar gitu. Awalnya ya takut, terus awalnya ya aku juga mikirnya mungkin kayaknya baik di Indo gitu, di Indo dulu aja diusahain. Tapi kayaknya orang tua awalnya nggak suka, awalnya agak kurang lah gitu, kurang srek. Tapi kalau orang tua aku tuh ini lebih ke terserah anaknya gitu, asal anaknya pengen asal anaknya benar-benar, nah itu nggak apa-apa gitu. Mungkin dulu waktu di SMA sih banyak teman yang pengen keluar juga, tapi ujung-ujungnya akhirnya cuma 1-2 kayaknya. Justru nggak ada lagi yang banyak sih, faktor-faktornya ada yang nggak diizinin orang tua, terutama yang wanita tuh. Biasanya kalau cewek itu agak susah ya, karena di luar dan jauh gitu, atau nggak, biasanya agak berat tuh biasanya. Oke, cukup ya untuk pertanyaan. Terima kasih banyak untuk Mas Risna Nur Haryadi, udah memberikan materi yang sangat luar biasa sekali, Masya Allah banget. Mungkin ini dikembalikan ke MC ya. Saya Panji Ramadan selaku moderator, pamit undur diri. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Itu datang dari saya pribadi, dan apabila ada hal-hal yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Sekian dari saya kembalikan ke MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Panji dan juga Mas Risna yang telah memberikan materi-materi dan motivasi. Semoga di umur kita yang masih muda ini juga kita bisa lebih produktif dan meraih cita-cita yang ingin kita gapai. Kemudian sebelum menutup acara ini, saya dari panitia ingin menyampaikan beberapa pengumuman pada para peserta atau teman-teman. Jangan lupa setiap hari Senin dan Kamis kami dari BHM Atoliul Anwar setiap sore sering mengajarkan kajian rutin. Dan di hari Jumat jangan lupa ada 2 kegiatan spesial, yaitu yang pertama kajian Anissa yang biasanya diadakan oleh Anissa Udinus. Kemudian sorenya juga ada kuliah Quran. Yang terakhir ini karena kita masih bagian dari acara pengenalan BHI, khususnya yang mahasiswa Udinus, jangan lupa untuk mengikuti sorban yang nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh panitia untuk harinya hari Sabtu. Baik, untuk menutup acara pada malam hari ini, karena sudah larut malam, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kemudian istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan doa Robito yang akan dipimpin oleh Mas Zaidan. Kepada Mas Zaidan, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab. Allahumma inna hadza ikbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu da'atik faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusratik syariatik wa waskil lahumma rabitataha wa dimuddaha wa dihasubulaha wa amla'ha binurikal ladzi la yahbu wasrah suduraha bi faidil imani bik wal jamilik tawakkuli alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa mitsa ala syahadatik fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran Mas Zaidan. Terima kasih kepada para peserta dan kepada Kak Isna yang telah meluangkan waktunya hingga malam ini. Kita tutup acara ini dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Saya Muhammad Buku Syahar Akbar selaku MC yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau apabila masih terdapat kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini, saya mewakili panitia mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.